Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Bapak akan memaparkan materi apa yang akan kita pelajari di mata pelajaran PPKN kelas 7 semester ganjil. Nah, materi yang pertama itu adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini Bapak akan jabarkan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia, seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir yaitu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu kompetensi dasar pada materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adapun nanti submaterinya ada dibagi menjadi beberapa. Namun terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan peta kompetensi yang harus dan diharapkan kalian dapat menguasainya. Yaitu yang pertama, kita akan menelusuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu merekonstruksi pembentukan BPUPKI. Nah, kita akan belajar pengertian dari BPUPKI itu apa, dibentuk BPUPKI itu kapan, siapa yang membentuk BPUPKI, dan fungsi dari BPUPKI itu apa saja. Kemudian, kita akan merekonstruksi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya yaitu menunjukkan peran PPKI. Jadi setelah BPUPKI, ini nanti akan kalian kenal dengan PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan menunjukkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah kalian mempelajari, kalian telusuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kalian paham BPUPKI itu apa, fungsinya apa, siapa saja anggotanya, kemudian sampai perumusan Pancasila itu disepakati sebagai dasar negara, serta peran PPKI, ini kalian dapat kuasai semuanya. Dan yang terakhir, harapannya kalian mampu menunjukkan nilai semangat dan komitmen sebagaimana para pendiri negara sudah mereka contohkan kepada kita. Berbicara tentang Pancasila, ini kalian juga sudah pasti hafal, sudah pasti karena mulai dari sekolah dasar kalian sudah kenal, kemudian setiap hari Senin di upacara bendera itu selalu diucapkan mulai dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir. Ini Bapak rasa kalian sudah hafal. Untuk yang masih belum hafal, itu tolong dihafalkan. Dan kita akan pelajari nilai-nilai Pancasila itu apa saja. Karena Pancasila itu digunakan sebagai dasar negara kita. Nah, untuk file PDF, ini nanti Bapak akan share juga di grup WhatsApp. Kalian bisa baca sendiri, namun ini akan Bapak jelaskan mengenai materi yang ada di file tersebut yang Bapak akan bagikan nanti. Untuk pembelajaran yang pertama, ini kita akan merekonstruksi pembentukan BPUPKI. Nah, jadi mungkin kalian sudah tidak asing dengan BPUPKI, kalian sudah pelajari di SD juga. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini Bapak kutip dari Hatta. Dia menuliskan bahwa
Pada permulaan September tahun 1944 itu tersiar ucapan Perdana Menteri Jepang yang namanya Kaiso. Indonesia akan dimerdekakan kelak di kemudian hari. Nah, ini Bapak beri tanda kutip. Ini kenapa? Karena sebenarnya ini adalah suatu harapan yang sejenis ketika Jepang datang ke Indonesia dan mengalahkan Belanda ketika itu dengan semboyan Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, seperti itu ya. Jadi sama seperti itu, padahal dengan semboyan mereka Jepang pelindung Asia, pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia itu ternyata mereka malah menjajah juga, menjajah Indonesia, mengambil kekayaan Indonesia, sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan Jepang. Nah, kita kembali lagi ke BPUPKI tadi. Jadi ucapan Menteri Jepang itu tadi itu sangat menggembirakan dan disambut dengan mengadakan rapat umum di lapangan Ikada, contohnya di Jakarta. Nah, dalam rapat umum tersebut, ini Bung Karno, kemudian Bung Hatta, dan beberapa pemimpin Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini adalah suatu organisasi pergerakan, namun masih di bawah pemerintahan Jepang, bukan suatu organisasi yang murni dipimpin oleh orang Indonesia. Nah, kemudian sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri tersebut, di Jawa banyak mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya lagu Indonesia Raya itu tidak boleh dinyanyikan menjadi boleh dinyanyikan, dan bendera merah putih pun boleh dikibarkan. Jadi kebayang lagu Indonesia Raya tidak seperti sekarang yang bisa dinyanyikan setiap waktu atau setiap acara-acara penting itu bebas dinyanyikan, dan bendera merah putih pun bisa dikibarkan dengan, Bapak katakan, dengan mudah karena kita sudah merdeka. Nah, kita kembali lagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada para pendiri bangsa, para pahlawan kita yang telah susah payah untuk memerdekakan Indonesia. Sekarang tugas kita untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Tuh. Nah, kemudian kita runtut kronologi atau timeline-nya mengapa BPUPKI ini dibentuk. Nah, jadi untuk mencapai suatu kemerdekaan, Indonesia itu tidak mengalami hal yang mudah, atau para pahlawan itu tidak melewati hal yang mudah. Namun ada beberapa fase yang harus mereka lalui, yang harus negara kita lalui dan bangsa kita lalui sampai mencapai titik kemerdekaan. Nah, pada awalnya itu kebangkitan nasional. Nah, pada tahun 1908 ini itu dipelopori oleh suatu organisasi namanya Budi Utomo. Itu yang awalnya kita hanya berperang secara kedaerahan atau lokal, misal di Lampung itu dipimpin oleh Raden Inten, kemudian di Jawa dan lain sebagainya itu masih berjuang sendiri-sendiri, bukan menjadi satu, belum menjadi satu sebagai Indonesia, namun masih bersifat lokal. Nah, jadi pada tahun 1908, ini puluhan tahun sebelum kita merdeka, itu dikenal sebagai kebangkitan nasional dan menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui organisasi. Berarti menggunakan suatu organisasi ini untuk melawan penjajah. Nah, jadi perkumpulan ini adalah perkumpulan orang-orang terpelajar. Nah, kemudian pada tahun 1928 itu dikenal adanya Sumpah Pemuda. Nih, Sumpah Pemuda. Ini terjadi di tahun 1928. Dan pada puncaknya di tahun 1945, sebagian tokoh-tokoh yang berperan di Sumpah Pemuda itu ditetapkan sebagai anggota BPUPKI. Nah, kapan sih BPUPKI itu dibentuk? Jadi BPUPKI
itu dibentuk sebagai BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Itu bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nama lain dari BPUPKI adalah Dokuritsu Zunbi Chosakai dalam bahasa Jepang. Kemudian pada tanggal 29 April itu selain peresmian BPUPKI, itu ada upacara pelantikan anggota sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI yang diadakan di gedung Chuosangin atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Nah, kemudian susunan kepengurusan BPUPKI itu adalah yang menjadi ketua Rajiman Widyodiningrat, wakil ketuanya Ichiban Shirosho dan Suroso. Jumlah anggotanya adalah 66. Sebagai anggotanya 60 orang ini adalah orang Indonesia, dan anggota tambahan 6 orang ini adalah orang-orang Jepang. Fungsi dari BPUPKI ini adalah yang pertama, ketika sidang pertama ini dituliskan atau dijabarkan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni itu membahas tentang dasar negara. Membahas tentang dasar negara. Dan sekarang dikenal dengan Pancasila, itu sebagai dasar negara kita. Dan di dalam sidang pertama ini ada 3 orang yang mengemukakan dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin, dan disepakatilah Pancasila seperti sekarang. Kemudian sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ya, dan membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, dan pendidikan. Namun di sidang kedua ini berbeda dengan sidang pertama. Kalau sidang pertama tadi dilaksanakan secara full dalam satu kelompok besar, tapi di sidang kedua itu dibagi menjadi panitia-panitia kecil. Nah, ada panitia perancang undang-undang dasar, itu diketuai oleh Soekarno, kemudian panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno, dan panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, jadi itu adalah penjabaran kapan BPUPKI dibentuk, anggotanya siapa, peresmiannya kapan, hingga fungsi dari BPUPKI. Materi ini Bapak akan share melalui grup WhatsApp dalam bentuk PDF, jadi kalian nanti bisa baca lagi materi yang telah Bapak sampaikan. Kemudian ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian mendalami materi ini atau memahami materi ini. Ini 5 soal ini nanti akan Bapak buatkan link untuk Google Form, jadi kalian bisa langsung isi melalui HP ya, langsung kalian isi melalui HP, Bapak bisa langsung cek dan Bapak akan berikan nilai di situ. Baiklah, demikian penjabaran materi kita kali ini. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.